Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 berjudul Mengejar Mahkota. Pembacaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat 27. Nah, sebelum kita membaca Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami bisa sekali lagi mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa memberikan kami peneguhan dan kemerdekaan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sobat WB, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27. Sekali lagi, kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah sabda Tuhan dari kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, mendengar, namun juga melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan dengan teliti dan menemukan janji Tuhan untuk kita pada hari ini, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, dalam gelanggang pertandingan, berapa orang-orang yang akan mendapatkan hadiah? Sobat WB dapat membaca dalam ayat yang ke-24. Pertanyaan berikutnya, apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat dalam hal mengambil bagian dalam pertandingan? Sobat WB dapat kembali membaca ayat 25. Dan satu lagi pertanyaan refleksi, untuk apa Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya? Sobat WB dapat membaca dalam ayat yang ke-27. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Misalnya, setiap orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan atau belajar untuk mencapai cita-citanya. Seseorang mengikuti lomba juga untuk mendapat kemenangan dan hadiah dari perjuangannya. Kehidupan kita di dunia ini juga seperti ada di dalam gelanggang pertandingan lari, memperebutkan hadiah yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh hati. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong jemaat untuk lari begitu rupa sambil menguasai diri begitu rupa untuk memperoleh mahkota yang abadi itu, dan supaya pada akhirnya tidak ditolak. Hadiah terbesar yang kita sudah terima dari Allah adalah keselamatan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya kita harus menjalani hidup dengan mengasihi dan menyenangkan hatinya. Terus bertumbuh untuk semakin mengenal Dia, dan semakin kita mengenal Tuhan, sejatinya kita akan semakin bertumbuh untuk menguasai diri dalam segala hal. Karena ini adalah pernyataan kasih kita kepada Allah. Sobat WB, mari kita jalani dan isi hidup ini dengan semakin mengenal Dia dan melayani dengan segenap hati untuk Tuhan.
Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari Paulus yang memberikan nasihat untuk jemaat di Korintus agar senantiasa menguasai diri dalam gelanggang pertandingan iman. Kami rindu Tuhan, setiap aktivitas kami dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, sehingga ini menjadi saksi iman bahwa kami sedang mengejar mahkota kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, sejatinya kita akan semakin bertumbuh untuk menguasai diri dalam segala hal.